Bapak terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami sampai pada saat ini. Kami seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini, kami boleh berdiri menghadap tapamu. Semua karena karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bapak kami mengucap syukur. Biarlah siang, pagi menjelang siang, kami boleh bersuka cita, kami boleh menaikkan pujian kami, pengakuan kami di hadapan Tuhan. Terpuji Kau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan bila dengan segenap hati juga kami datang memuji Engkau. Terima kasih Yesus. Setiap kita yang percaya dan siap memuji Tuhan, mari bersama-sama dengan saya kita mengatakan, amin. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Dia ajaib. Sebab hanya di dalam namanya ada pengharapan, ada kuasa, ada kesembuhan, ada semangat. Hanya di dalam nama Tuhan.
di dalam nama Tuhan ada pengharapan dan kuasa. Yes.
Kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pesan dari Gembala Senior. Kami persilakan. Shalom warga kerajaan. Ketika rekaman suara gembala ini direkam, besok tanggal 31 Agustus adalah deadline dari mana yaitu warga negara Amerika termasuk tentaranya harus keluar daripada Afghanistan. Dan kita tahu bagaimana memilih pemimpin itu penting. Sekarang dibicarakan tentang dua pemimpin yang di belakang kita ini. Ada satu yaitu kata-kata bijak di dalam kepemimpinan adalah begini. Serombongan tentara yang adalah singa tapi dipimpin domba pasti kalah menghadapi sekumpulan domba yang dipimpin seekor singa. Seorang pemimpin harus jadi laki-laki sejati dalam Tuhan. Saya lihat perbandingan kedua ini. Kita tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Saya mengajak kita sebagai warga kerajaan, terutama yang berbahasa bangsa Indonesia, bersyukur buat pemimpin yang lemah lembut tapi tegas. Saya bersyukur bahwa kita diberkati pemimpin hebat. Masa paling berbahaya dalam kehidupan berbangsa ataupun perusahaan atau apa saja adalah alih kepemimpinan. Itu masa paling rawan. Kita ingat apa yang terjadi tahun-tahun 65, 66, tahun 98 dan selanjutnya yang terjadi pada bangsa kita. Karena itu firman Tuhan mengajarkan pada kita bagaimana a spiritual father yaitu Rasul Paulus menemukan seorang putra yaitu Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 1 dia memberikan perintah, bukan anjuran. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hai anakku. Anakku di situ adalah teknon. Putra kesayangan. Itu panggilan pada anak kecil. Kalau di orang Jawa bilang le, tole, ya. Nenek saya berbahasa Madura, saya panggil kacong. Ataupun Indonesia Timur panggil nyong. Panggilan kesayangan. Dan kemudian tugasnya, apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percaya pada orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Memilih pemimpin, baik dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam bangsa, negara, prinsipnya sama. Choose the best one, choose the strongest one. Dan karena itu kita juga lihat tetangga kita bagaimana mempersiapkan penggantian pemimpin. Lee Kuan Yew, the founding father dari Singapura, bisa merubah dari third world country menjadi first world country. Dan dia harus mencari pengganti. Dia mempersiapkan sebetulnya adalah putranya, B.J. Lee Hsien Loong. Tetapi untuk itu dia menemukan Timotiusnya yaitu Go Chok Tong. Di mana Lee Kuan Yew menjadi senior minister. Terakhir juga senior mentor. Tetapi saudara pada usia 65, dia mengundurkan diri. Dia tidak bercokol di sana. Seperti kebanyakan para pemimpin yang lain. Tetapi saya meragukan tentang generasi keempat. Seperti yang diajarkan di 2 Timotius 2. Sebab sekarang PM Singapura, B.J. Lee bersama istrinya, Ho Ching. Itu yang menguasai dan jadi CEO dari Temasek Holding. Istrinya itu. Politik dan ekonomi. Sos dan Bud mengikut. Tetapi siapa pengganti selanjutnya? Saya sengaja beri tanda tanya di situ. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan, saya mempersiapkan 4 generasi. Sebab orang Tionghoa berkata generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Generasi keempat kalau ada membinasakan. Itu sudah terbukti bagi yang di luar Kristus. Tapi di dalam Kristus kita akan berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Roh Kudus. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, kami percaya itu semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami yakin Engkau hadir tengah-tengah kami pagi hari ini. Kehadiran-Mu Engkau datang untuk memberkati umat-Mu. Kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang sedih, kami dihiburkan. Kami yang putus asa, Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih. Sebentar kami mau duduk diam di kaki-Mu. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, mari urapi kami. Berikan kami roh hikmat pengertian surgawi, sehingga sungguh apa yang kami dengar kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat-sehat? Katakan sebelah kiri kanan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Ya, semua kita diberkati Tuhan sampai hari ini. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita punya tema, tolong ditayangkan. Iya. Tema kita di bulan September adalah apa? Fruitful. Ya. Saya bersyukur pertemuan doa pengerja kemarin, ya, seluruh hamba-hamba Tuhan saya minta untuk menyampaikan pesan Tuhan tentang fruitful ini. Jujur, saya diberkati Tuhan pada waktu itu. Wow, luar biasa. Ya, saya rindu bulan-bulan berikutnya seperti itu lagi terjadi. Haleluya. Baik, kita akan membaca daripada tema kita di bulan September ini, Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8 kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat? Ayo kita baca 2, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita baca, tema kita tentang fruitful. Saudara, berbuah. Fruitful itu artinya berbuah yang lebat. Katakan berbuah lebat. Berbuah yang banyak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kerinduan hati Bapak. Bapak itu sebagai pengusaha. Ya, Bapak itu sebagai pengusaha, dia rindu, ya, saudara, pokoknya itu berbuah lebat. Dan Bapak percaya pokoknya itu adalah satu benih yang unggul, bibit yang unggul yang dia sudah sediakan. Makanya saudara, Bapak pula pengusahanya. Yesus apanya? Yesus apa? Akulah pokok anggur, betul? Dan kamulah ranting-rantingnya. Nah saudara, Bapak percaya, ya, benih yang Bapak berikan itu adalah benih yang unggul, bibit unggul. Dan dia yakin pasti di dalam Yesus akan berbuah lebat.
Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbuah itu bukan pilihan, tetapi merupakan suatu keharusan. Berbuah itu bukan pilihan, tetapi merupakan apa? Keharusan. Ya, coba kita lihat sebentar Filipi 1 ayat 22. Ya, saya kemarin catat pertemuan-pertemuan doa pekerja. Saya dapat dari Pak Reklame Tarigan, hambanya ini luar biasa. Ya, coba kita baca Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22. Kita baca 2, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Berbuah itu bukan pilihan, tetapi berbuah merupakan suatu. Setuju gak sih? Setuju. Saudara jelaskan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Fruitful, berbuah lebat, artinya itu pun hasil. Ya, keberhasilan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas jika aku harus hidup di dunia ini, bagiku bekerja memberi buah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi Bapa menginginkan melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai pokok anggur, dan saudara kita sebagai ranting-rantingnya, kita harus menghasilkan buah yang lebat. Amin. Nah, saudara, untuk kita bisa berbuah banyak, berbuah lebat, fruitful, perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, tadi yang saya sudah sampaikan, yang pertama adalah berbicara tentang benih, yaitu bibitnya. Bibitnya harus bibit yang terbaik, setuju? Amin. Bibit atau benih unggulnya. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah tanahnya. Tanahnya harus diperhatikan. Nah, saudara, tanah ini menentukan keberhasilan dari sebuah pokok tanaman yang berbuah. Ya, tanah itu sesuatu yang sangat penting. Nah, saudara, kalau tanahnya tandus, tanahnya keras, ya tanahnya gersang, saudara, sulit untuk sebuah pohon bisa berbuah dengan baik dan berbuah lebat. Ya, saudara masih ingat cerita tentang seorang penabur? Ya kan? Waktu penabur itu menabur, benih itu jatuh di pinggir jalan. Ada tanah gak? Di pinggir jalan sudah pasti gak ada tanah. Mungkin aspal, ya. Saudara, gak mungkin bisa berbuah. Saudara, benih itu mati. Nah, saudara, perhatikan yang kedua adalah masalah tanahnya. Dan yang ketiga, itu letak geografisnya. Ya, pohon duren nggak ada tumbuh di Arab Saudi sana. Nggak ada, saudara. Yang ada tumbuh di Arab Saudi adalah pohon korma. Pohon korma nggak ada di sini Kalang. Nggak ada, saudara. Pohon korma itu ada di Arab Saudi. Nah, saudara, jadi segala sesuatu itu yang menentukan pohon itu berbuah baik atau lebat. Ya, berbuah baik atau lebat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, pohon itu ditanam, saudara, pasti ya memerlukan sesuatu yang sangat penting untuk pertumbuhannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas yang tadi, yang pertama yang harus diperhatikan adalah bibitnya, betul? Ya, bibitnya, bibit unggulnya. Nah, saudara, kita baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama. Kalau sudah dapat, dengan cepat. 2 Korintus 9 ayat 10. Yuk, 2, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan.
Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Katakan amin. Ia ini siapa? Ia ini siapa? Ia ini adalah Tuhan. Jadi saudara, setiap benih itu Tuhan yang berikan. Benih itu saudara, itu Tuhan yang berikan. Baik itu benih penabur untuk kita tabur, atau benih untuk kita lipat gandakan. Amin. Amin. Jadi semua sesuatu yang terbaik itu Tuhan berikan bagi orang percaya. Makanya saudara, kita harus mengerti benih yang terbaik ini adalah benih yang diberikan oleh Tuhan langsung kepada kita sebagai orang percaya. Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kalau benih yang Tuhan berikan pasti the best. Benih yang terbaik yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Benih yang terbaik. Nah saudara, jelaskan. Benih pun juga ada benih daripada si jahat. Ya, jadi pada waktu itu ya ada seorang penabur yang menabur benih gandum. Tetapi pada suatu malam ada benih yang ditabur oleh si jahat. Benih apa? Benih lalang. Makanya ada perumpamaan. Ya, perumpamaan gandum di antara lalang. Jadi benih gandum ini tumbuh. Kalau gandum pasti berbuah gak? Kalau gandum berbuah gak? Berbuah dong pasti. Amin. Ya, biji gandum berbuah. Kalau lalang berbuah gak? Tidak. Ya. Nah saudara, jadi benih itu ada dua benih. Yang dari Tuhan yang terbaik, benih juga yang diberikan oleh si jahat, benih duniawi. Ya, hati-hati saudara, hati-hati. Ya, benih itu juga bisa juga dari benih daripada si jahat. Saudara, belum lama ini saya tertipu. Ya, belanja online. Ya, saya belanja online. Sudah diomelin sama istri saya. Ya, saya waktu itu beli kolam, ya, kolam berenang yang plastik. Ya, kan di rumah suka sering ada keponakan. Nah, saudara, saya bilang beli. Ya, saya beli yang paling besar. Yang 3 meter, saudara, yang paling besar. Ya. Kolam berenang ini yang balon itu yang ditiup. Yang pakai angin, ya, betul. 150.000. Ya, waktu dibayar saya kan nggak lihat, paketnya diterima sama siapa? Sama Tia kalau tidak salah. Ya, saudara, waktu dibuka kaget saya. Ternyata yang dikirim itu kolam mini yang paling kecil. Yang mungkin harganya 100 ribuan kali. Ya, waduh, saya kaget pesannya yang begitu besar, yang paling besar, yang datang yang paling kecil. Saya kirim lagi, saya beritahu, kok kenapa kok seperti ini? Saya pesan kok nggak sesuai. Saya sudah bayar, ya kan? Nggak ada dibalas-balas, saudara. Ya, cuma saya bilang bertobat. Ya, kalau mau jualan yang baik, yang benar, saya bilang. Ya, saya cuma bilang begitu aja, bertobatlah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan jelas. Ya, benih itu ada benih dari Tuhan, ada benih daripada si jahat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus jelas sekali. Bibit yang Tuhan berikan itu adalah bibit yang unggul yang Tuhan berikan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus jelas, ya saudara, biarlah setiap kita di tempat ini kita harus mengerti bahwa setiap pemberian yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang terbaik. Amin. Nah, saudara, yang kedua tadi berbicara tentang tanah. Betul, Bapak Ibu? Ya. Saudara, perhatikan tanah. Nah, kita baca di dalam firman Tuhan. Tanah di dalam Matius 13. Ayat yang ke-23. Matius 13
Sudah dapat ayat yang ke-23? Sudah dapat? Kita baca ayo dengan cepat. 2, 2, 3. Wah, lama ya. Ayo sama-sama. Yuk 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Katakan amin. Nah saudara, yang kedua, perhatikan tentang tanah. Tanah juga menentukan bagaimana pokok itu bisa berbuah. Ya saudara, perhatikan sungguh-sungguh apa yang tadi kita baca. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Orang yang mendengar dan mengerti. Nah saudara, jadi Tuhan ingatkan kepada setiap kita bahwa tanah yang baik itu adalah orang yang mau mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti. Understanding-nya itu penting. Ya, makanya pohon itu akan berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Makanya saudara, firman Tuhan itu sesuatu yang sangat penting. Ya, tanah itu berbicara tentang hati kita, betul? Tanah itu berbicara tentang hati kita. Bagaimana hati kita ini yang menentukan firman yang kita dengar dan kita bisa mengerti itu. Ya, tapi kalau hati kita, saudara, masih ada kotoran, batu-batu, masih ada semak belukar, saudara, percuma. Setiap benih yang ditabur, saudara, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Makanya saudara, hati ini adalah hati yang Tuhan inginkan kepada setiap kita. Supaya pada waktu saat benih firman itu ditaburkan, hati kita siap untuk menerima yang terbaik yang Tuhan sediakan. Amin. Amin. Nah saudara, kadang-kadang maaf ya, saudara, hamba Tuhan sedang menyampaikan pesan sesuatu yang sangat penting yang Tuhan berikan, tapi karena hati kita belum beres, ya hati kita belum beres, saudara, kita pun juga mendengar firman-Nya mungkin, ya boleh dengar, boleh tidak, ya saudara. Sudah capek-capek hamba Tuhan berkhotbah, mempersiapkan mungkin seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan. Tapi yang mendengarkannya maaf, ada yang tertidur. Ya, ada juga yang mungkin cerita-cerita, mungkin ada juga yang main HP. Saudara, jadi percuma. Dia datang ke gereja, saudara, sia-sia, nggak ada gunanya. Ya karena apa? Karena firman Tuhan yang ditaburkan bukan jatuh di tanah yang baik. Tidak. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan. Ya, firman Tuhan berkata begini. Saudara sudah sering dengarlah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berbuah, saudara, itu adalah tanda orang yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Dan saya mau katakan, berbuah itu adalah tanda kehidupan yang maksimal di dalam Tuhan. Jadi bukan biasa-biasa saja saudara, no, tidak. Tetapi berbuah yang lebat yang kita bicarakan hari ini, fruitful,
Saudara, berbuah yang lebat, tetapi buahnya pun tetap manis di hadapan Tuhan. Katakan amin. Karena gini saudara, ada ya ditabur, dia tumbuh, tapi tidak berbuah. Ada. Ya, saudara masih ingat cerita tentang Yesus pagi-pagi lapar, ingin cari pohon apa? Pohon duren, pohon ara. Dia cari pohon ara karena apa? Dia lihat pohon ara, wow, daunnya begitu lebat. Ya, kemarin ceritanya tentang casing, Pak Jai bilang, wah casingnya bagus. Ya, buah pohonnya itu wow, lebat sekali. Tapi waktu Yesus mendekat, dia mencari buahnya, ternyata tidak ada buahnya. Tidak ada buahnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, lihat, perhatikan. Ditanam, ya dia tumbuh, tapi tidak menghasilkan buah. Saudara, ada lagi yang ditanam, ya tumbuh, dia berbuah. Coba kita lihat Matius 7. Bentar aja. Ya, Matius 7. Coba kita baca ayat yang ke-19. Matius 7 ayat 19 kita baca sebentar. Sudah dapat? Yuk, 2, 2, 3. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam. Saudara, Matius 7 ayat 19 ini pohonnya berbuah gak? Halo? Pohonnya berbuah atau tidak? Berbuah. Tetapi buahnya tidak baik, alias asam. Ya, tolong tayangkan terus, jangan diganti. Ya, tetap seperti itu. Ya, jadi di dalam Matius 7 ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, dia menghasilkan buah, tapi buahnya tidak baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara lihat, dia menghasilkan buah, tapi buahnya tidak baik, alias asam. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menginginkan setiap kita di tempat ini, kita menghasilkan buah yang baik, buah yang manis di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi berbuah itu adalah tanda kehidupan yang maksimal di hadapan Tuhan. Jadi berbuah bukan sekedar ya kita, ya maaf ya kita sekedar saja gitu hidup. Tidak. Hidup kita itu yang Tuhan inginkan adalah menghasilkan buah supaya kita mempermuliakan Bapa di surga. Jadi hidup kita bukan di bawah rata-rata atau rata-rata. No, Tuhan mau hidup kita di atas rata-rata. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas ya tadi berbicara tentang hati kita kan. Tanah itu adalah hati kita. Karena apa? Karena Yesaya berkata jelas tuh, hati kita ini licik, lebih licik dari segala sesuatu. Ya, hati kita ini kita bisa sembunyikan sesuatu. Ya, mungkin penampilan kita baik, tetapi yang di dalam ini belum tentu baik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi jelas Tuhan menginginkan supaya saudara dan saya kita menghasilkan buah yang baik. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akan masuk ya sesuatu yang sangat penting untuk kita mengerti. Ya, kita mendengar dan kita harus mengerti. Betul? Kita buka Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Kalau sudah dapat kita akan baca, saya akan masuk lebih dalam dan ini yang saya akan kupas. Yohanes 12 ayat 24. Kita baca 2, 2, 3. Aku berkata kepadamu apa? Sesungguhnya
Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Katakan banyak buah. Untuk kita menghasilkan banyak buah, dua hal ini perhatikan. Yang pertama, biji gandum itu harus jatuh ke dalam tanah. Amin. Biji gandum itu harus jatuh ke dalam tanah, bukan ke lantai, bukan ke aspal. Jatuh ke dalam tanah. Dan yang kedua, biji itu harus mati. Saudara perhatikan dua hal ini sangat penting. Ya, yang pertama, biji gandum itu harus jatuh ke dalam tanah. Berbicara tentang tanah, saudara, Tuhan ingatkan asal usul kita. Asal kita dari mana? Dari debu dan tanah. Betul? Saudara, asal usul kita dari debu dan tanah, saudara. Makanya saudara, kita harus ingat kembali dari mana kita berasal. Dari mana kita berasal? Apakah ada yang kita sombongkan dalam hidup kita kalau kita ini hanya dari tanah? Halo? No. Ya, semua kita sama. Ya, kita semuanya berasal dari tanah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31 kita baca sebentar. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31 kita baca. Yuk, 2-3. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang. Dan tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan tiada yang berarti, supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Katakan amin. Ingat, siapakah diri kita sebenarnya? Waktu engkau dipanggil, keadaanmu bagaimana? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan kita kembali. Ya, bahwa kita sebagai manusia berdosa. Tuhan ingatkan. Upah dosa adalah maut. Nah, saudara, sesungguhnya saudara dan saya, kita harus mengingat kembali karya penebusan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Amin. Dia telah mati buat kita. Nah, saudara, saya percaya yang tadinya kita binasa, saudara, oleh karena penebusan karya Yesus di atas kayu salib membuat kita berubah. Amin. Membuat kita berubah semuanya. Yang tadinya mungkin kita sebagai pohon, saudara, yang mungkin sudah mati. Ya, no hope, tidak ada lagi pengharapan. Tetapi saya percaya Tuhan kita Yesus, Dia adalah Allah yang luar biasa. Amin. Nah, saudara, jelas, hai orang yang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati. Nah, saudara, jelas sekali. Yang kedua, Tuhan ingatkan kepada kita bagaimana kita harus menghasilkan buah yang banyak. Yang kedua, kita harus mati. Nah, saudara, apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita? Coba kita lihat Kolose 3 ayat yang kelima. Sebentar saja. Kolose 3 ayat yang kelima.
Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. Kolose 3 yang kelima 2:23. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu yang jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Katakan amin. Apa yang perlu kita matikan? Saudara perhatikan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Garis bawahi. Makanya biji itu harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Baru dia akan menghasilkan buah yang lebat. Nah, saudara, saya akan memberikan contoh. Ini contoh yang sangat jelas sekali. Ini contoh yang sangat jelas. Ya, Yesaya 27 ayat yang ke-6. Yesaya 27 ayat yang ke-6. Kita akan baca 2:23. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Ya, perhatikan. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar. Siapa Yakub? Siapa Yakub? Yakub adalah seorang pembohong. Betul? Saudara lihat. Yakub itu artinya pembohong. Pembohong, penipu, pendusta. Itu dah arti daripada Yakub. Saudara, lihat, perhatikan. Itulah pribadi yang bernama Yakub. Itulah pribadi yang bernama Yakub. Saudara, Yakub ini dia harus jatuh ke dalam tanah. Ya, pada waktu jatuh ke dalam tanah, tolong tayangkan tetap ya, jangan diganti. Yesaya 27. Yakub itu akan berakar. Dia jatuh ke dalam tanah supaya apa? Berakar. Yakub harus jatuh ke dalam tanah, dia harus mati. Jadi pribadi yang bernama Yakub, seorang pembohong, seorang pendusta, seorang penipu, dia harus mati. Dia harus mati. Kalau enggak, saudara, percuma. Gak ada gunanya. Ya, saudara, jelas sekali. Yakub akan berakar. Nah, lihat. Israel akan apa? Berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Siapa Israel? Siapa Israel? Siapa Israel? Israel nama baru dari Yakub. Betul? Ya, Israel adalah nama baru daripada Yakub. Bukan Yakub lagi. Yakub sudah mati. Sudah mati Yakub. Tetapi Tuhan gantikan namanya adalah siapa Israel? Israel adalah putra Allah. Wow, luar biasa. Amin. Israel adalah putra Allah. Saudara, saya percaya pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Yakub tidak akan berkembang dan bertunas. Tidak akan berkembang dan bertunas. Oleh sebab itu, saudara perhatikan, Allah menggantikan nama Yakub menjadi Israel, putra Allah. Amin. Makanya Israel akan apa? Berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi ini dengan hasil. Saudara, perhatikan, untuk kita mengalami pertumbuhan, mulai dari berakar, bertumbuh dan berbuah, membutuhkan yang namanya proses. Setuju? Nggak ada orang menabur tiba-tiba langsung tumbuh berbuah. Nggak ada. Jadi membutuhkan yang namanya proses dalam kehidupan. Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya merenungkan ayat ini, saudara,
Ya, coba kita lihat Kejadian 32. Nah, ini Kejadian 32 kita baca. Ini prosesnya, saudara. Kita harus masuk ke dalam proses ini. Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat yang ke 28. Sudah dapat? Yuk kita baca 2, 2, 3. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Katakan amin. Saudara, perhatikan. Waktu saya sedang merenungkan ayat ini, Tuhan mengingatkan apa yang tadi kita baca, Yohanes 12 ayat 24. Biji gandum itu harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Jika ia tidak mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yakub, dia harus mati dulu. Mati dulu. Mati dulu. Ya, Yakub harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Supaya dia berakal. Saudara, lihat jelas sekali. Apa yang kita baca Kejadian 32. Pergumulan Yakub dengan siapa? Dengan Allah. Saudara coba. Ya, coba kita harus belajar ini firman Tuhan. Supaya saudara dan saya kita menghasilkan buah. Apakah kita sudah ada enggak pergumulan seperti ini? Saudara, saya bilang ini adalah turning point, titik balik kehidupan daripada Yakub. Ya, pada waktu Yakub bersama dengan keluarganya, saudara ingin menyeberangi apa? Sungai apa? Sungai Yabok. Ya, contohlah. Ya, seluruh keluarga Yakub ada di sini, saudara. Di sana dia harus menyeberangi sungai Yabok. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Yakub membawa istrinya, anak-anaknya, ya, kemana? Ke seberang, betul? Dia membawa saudara dari sini semua keluarganya, 2 istrinya, 2 pembantunya, 11 anaknya, bahkan semua harta bendanya dia pindahkan dulu. Dan setelah itu dia kembali lagi. Betul gak sih? Betul ya? Saudara, semuanya sudah seberang. Semuanya sudah diseberangkan. Tinggal Yakub sendiri. Dia berkumpul. Karena apa? Karena arti Yabok yang sesungguhnya adalah, saya catat, arti Yabok adalah pengosongan, pelepasan. Artinya dia harus mengosongkan dirinya. Dia harus mematikan dirinya. Yabok itu melambangkan kematian terhadap diri sendiri, di mana kita berhenti berusaha mengandalkan kekuatan kita sendiri. Katakan amin. Itu arti Yabok. Jadi Yakub pada waktu dia ada di pinggiran sungai Yabok, dia bergumul kepada Allah supaya dia minta kepada Tuhan
untuk melepaskan segala seluruh kehidupan duniawinya, keegoannya. Saudara, dia minta kepada Tuhan. Saudara, semalam-malaman dia bergumul untuk itu, saudara. Semalam-malam. Supaya Tuhan melepaskan semua kekotoran hidupnya, dosanya. Saudara, itu yang dilakukan daripada Yakub. Karena dia tahu siapa diri dia. Dia tahu saya ini sudah menipu orang tua. Dia sudah mengambil hak kesulungan siapa? Esau. Saudara, dia mengerti semua yang dia sudah lakukan semuanya salah di mata Tuhan. Betul? Betul? Saudara, ayo. Tuhan mau kalau kita ingin berbuah lebat, kita harus punya pergumulan seperti Yakub. Kita harus punya pergumulan seperti Yakub. Kita minta supaya Tuhan melepaskan semua hal-hal yang tidak berkenan dalam diri kita. Matikan itu. Katakan amin. Ya, dia semalam-malaman dia bergumul, saudara. Sampai kakinya terpelecok. Dia mengalami sakit di pangkal sendi pahanya. Dia mengalami itu, saudara. Tetapi pada waktu fajar menyingsing, saudara, dia terus memohon, sebelum engkau pergi, berkati aku dulu. Halo, sebelum engkau pergi, berkati aku dulu Tuhan. Berkati aku dulu. Karena apa? Saya percaya Yabok artinya apa tadi? Pengosongan. Amin. Yabok artinya melambangkan kematian terhadap diri sendiri, di mana kita berhenti berusaha memakai kekuatan kita. Amin. Amin. Saudara, ayo. Makanya pokok anggur itu harus melekat. Harus melekat. Firman Tuhan berkata jelas sekali, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu berusaha semaksimal mungkin. Ya, cuma itulah yang kamu dapatkan. Cuma itulah yang kamu dapatkan. Andalkan aku, nanti kita baca firman Tuhan. Beda. Saya teringat dengan kisah Yakub ini. Saya teringat dengan diri saya. Ya, bagaimana saya melepaskan ya dari sungai Yabok ini, saudara. Saya mengambil satu keputusan, ambil satu komitmen. Kalau saya menikah, saya akan lepaskan semua hal-hal yang duniawi. Saya ambil satu komitmen seperti itu. Ya, saudara, dulu saya bekerja. Andi. Ya, dulu waktu saya bekerja, saudara, waduh, saudara, itu semuanya yang duniawi lah. Ya, semuanya yang duniawi. Hasilnya pun secara duniawi. Karena apa? Benihnya itu benih dari si jahat, bukan dari Tuhan. Nah, saudara, tapi begitu saya menikah, saya sudah ambil satu keputusan, komitmen. Saya bergumul untuk itu. Dan saya tidak mau lagi melakukannya. Ya, saya bekerja mengandalkan diri sendiri. Ya, saya seorang pemabuk. Setiap hari saya harus mabuk. Setiap hari saya harus minum minuman keras. Saya seorang penjudi. Ya, bersama dengan teman-teman main di rumah. Saya main di rumah teman, main di hotel. Saya seorang penjudi, saudara. Setiap hari saya penjudi. Ya, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas waktu itu saya sudah ambil satu komitmen menikah dengan istri saya. Saya akan lepaskan itu semua. Turning point, titik balik kehidupan saya. Dan saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya untuk kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Amin.
Saudara, kita harus ada pergumulan ini loh saudara. Kalau kita tidak ada pergumulan ini, saudara tidak akan mengalami yang namanya keberhasilan. Nah, oleh sebab itu, ayo, ya, biarlah pergumulan kita seperti ya Yakub yang berubah menjadi Israel. Melalui Yakub lah, melalui Israel lah, bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, terakhir kan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Betul? Ya, melalui Israel lah lahir 12 suku bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Saya percaya. Kejadian 1 ayat yang ke-28 yang kemarin disampaikan Pak Sodi. Saudara, Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah muka bumi ini. Taklukkanlah itu. Kata itu saudara, beranak cucu itu fruitful, berbuah. Amin. Amin. Berbuah lebat, berbuah banyak. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas. Mari, biarlah semua kita di tempat ini, sungguh, biarlah kita boleh menghasilkan buah yang lebat. Coba kita lihat sebentar Mazmur 1 yang sering kita baca. Ya, Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, kita sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus. Tolong persiapkan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 kita akan baca 2-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapak Ibu, mari. Bapak menginginkan supaya semua kita anak-anaknya adalah putra-putra Allah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak merindukan supaya semua kita ini menghasilkan buah yang lebat. Oleh sebab itu firman Tuhan jelas apa yang kita dengar. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia akan tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Ayo, mari kita renungkan siapa diri kita sesungguhnya. Tuhan tahu hati kita. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, ayo, Tuhan menginginkan ada pergumulan kita dengan Allah tentang kehidupan kita yang kelam, yang gelap. Mungkin masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari hari ini kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan matikan segala hal yang duniawi dalam hidup kita. Masuklah dalam pergumulan. Masuklah dalam pergumulan tentang dirimu sendiri kepada Allah. Supaya setiap kelemahan kita Tuhan gantikan menjadi kekuatan itu. Kami mau matikan segala hal-hal yang duniawi dalam hidup kami, Tuhan. Kami minta kekuatan-Mu ya Allah kami, untuk kami bisa mengalahkan
kita akan diberkati oleh Tuhan. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan untuk maju dalam perjamuan kudus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat penampilanmu, Tuhan tidak melihat statusmu, tapi yang Tuhan lihat adalah hatimu yang paling dalam. Biarlah hari ini mari, biarlah hatimu, hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, supaya pada saat firman itu ditaburkan, firman itu jatuh di tanah yang subur, firman itu berakar, firman itu bertumbuh dan berbuah lebat di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan kami kemenangan di dalam pergumulan kami, untuk kami mematikan segala hal-hal yang duniawi dalam hidup kami. Matikan ya Allah kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Bapa, layakan setiap kami, untuk kami boleh mengangkat darah dan tubuh-Mu, sehingga sungguh dengan cara yang benar kami makan dan minum. Setiap kami diberkati oleh Tuhan. Kekudusan-Mu
yang menguduskan hamba-hamba yang akan melayani. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Roti dan anggur adalah lambang daripada tubuh Kristus. Pada saat engkau makan roti dan minum anggur itu, engkau tinggal di dalam Dia, supaya hidupmu menghasilkan buah yang lebat di hadapan Tuhan. Mari angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di atas tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita saat ini. Mari kita mengucap syukur kepada Dia. Sebab Dia memberikan benih yang terbaik dalam hidupmu. Supaya benih itu jatuh ke dalam tanah dan benih itu mati. Supaya berakar dan bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidupmu. Biarlah bulan September ini
Penuhkan hatiku dan jiwaku, semuanya hadirmu di dalam hidupku, di setiap waktu. Terima kasih Bapak, pakai kami supaya hidup kami menghasilkan buah yang lebat di hadapan-Mu dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapak buat perjamuan kudus yang telah kami terima. Kami percaya kami tinggal di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga dan demi keluarga. Berikan keluarga yang harmonis. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak menghormati dan taat kepada orang tuanya. Sehingga sungguh kami boleh melihat kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Apapun yang dikerjakan, diusahakan oleh umat-Mu sepanjang bulan September ini, jadikan semuanya berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak kami di dalam studi mereka. Bapak urapi mereka semuanya. Berikan roh hikmat, kepintaran, kepandaian, bahkan roh takut akan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka semuanya. Sebab Engkau Allah yang berjanji, Engkau mengangkat kami naik dan tidak pernah turun. Engkau jadikan kami kepala dan tidak pernah menjadi ekor. Bapak terima kasih, kami mau kembalikan segala kemuliaan, kebesaran, dan kejayaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati bersama-sama, kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak berkati. Silakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta Tuhan. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjut pada warta, kami ingin bertanya dari tempat ini, adakah dari Bapak Ibu atau teman-teman semuanya baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh bangkit berdiri. Kalau tidak ada, Tuhan memberkati semuanya kita. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Darul Putro yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta seperti Shalom jemaat Tuhan. Berikut Warta Rock Ministry Medan. Ibadah raya kita berlangsung seperti biasa setiap hari Minggu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Doa pengerja dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam di GBI Rock Center Medan. Kami himbau agar seluruh pengerja dapat menghadirinya. Untuk sementara, ibadah roki dan kegiatan komsel masih diliburkan. Terima kasih atas doa dan dukungan Bapak Ibu Saudara untuk dana pembangunan yang terkumpul hingga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Patuhi protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu Saudara. Demikian Warta Rock Ministry Medan minggu ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
tadi kita baca jelas, ya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan mengerti. Ya, karena itu ia berbuah berapa? 100 kali lipat, 60, 30 kali lipat. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dong buat dia. Saudara mau berlipat yang mana? Ya, makanya saudara, fruitful, berbuah itu adalah kehidupan, ya, yang maksimal. Jadi maksimal 100 kali lipat kali ganda. Katakan amin. Nah saudara, ayo setiap kita di tempat ini, biarlah kita hidup yang maksimal di hadapan Tuhan. Baik, mari kita akan terima berkat Tuhan. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai, melindungi, dan memberkati seluruh hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan